Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kompak, ngantuk sudah ya? Hah? Udah ngantuk Bu? Wah, kalau giliran pengajian ngantuk Bu ya. Tapi kalau urusan bola, sinetron, oh luar biasa, 2 jam kuat ya. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa nubarik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita taati para alimil ulama, para guru, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita yang baru saja memberikan nasihat kepada kita, Kiai Haji Ihsan Fadilah atau mulaqabnya Kiai Gareng. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur di dalam kesehatan dan ditambah-tambah keberkahan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya muliakan para habaib, Al-Habib Ali Al-Altas Abdurrahman, mohon maaf, Habib Abdullah, yang benar yang mana ini? Abdullah, salah ini Abdurrahman ini. Abdullah Al-Altas, matanallahu bituli hayati fis siha wal afiyah, amin ya rabbal. Dan juga para kesepuhan, para orang tua semuanya, mudah-mudahan Allah sehatkan mereka, Allah mudahkan semua urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para pejabat baik sipil maupun militer, TNI maupun Polri, mudah-mudahan juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati panitia acara Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, Anda usahakan sehingga malam hari ini terlaksana acara, mudah-mudahan diganti pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan juga para jamaah majlis Ruhul Aulia dan jamaah majlis taklim Birrul Walidain, luar biasa ini, mudah-mudahan selalu istiqomah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang penuh berkah, malam yang cerah. Kita semuanya berkumpul di satu tempat, di suatu acara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah kenikmatan kepada kita sampai kita menemui ajal nanti, amin ya rabbal. Salawat dan salam
mudah-mudahan tetap tercurah kepada Sayyidil Wujud, manusia yang paling mulia, manusia yang agung, manusia yang kita peringati, yang di-mi'rajkan, Isra' Mi'rajkan oleh Allah, Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama, yang dengannya mudah-mudahan kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita tergolong masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak tadi nasihat-nasihat dari guru kita, dari para penceramah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Jangan cuma didengar saja, iya. Jangan cuma karena momen ini kita kumpul, tetapi tidak ada pelajaran yang kita ambil, maka percuma, habaan mansuro, seperti debu yang tertiup angin. Dilaksanakan, Bu, Pak. Kebetulan kita ini sudah di tengah-tengah atau di bulan Rajab. Tadi sudah diterangkan Isra' dan Mi'raj. Sudah diterangkan tadi masalah Isra' dan Mi'raj yang luar biasa sekali, yang dimana terjadi di bulan Rajab yang kita lalui bulan ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi sih saya maunya ceramah setengah jam saja. Tetapi pinter Kiai Gareng, dia nggak mau lama-lama. Jadi saya harus lama ini kayaknya. 2 jam kuat, Bu? 3 jam? 4 jam? Saya nggak kuat, Bu. Ngomong terus 4 jam, ya. Hadirin, ini bulan Rajab, bulan yang penuh keagungan. Ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk tertulis di dalam Al-Qur'an, termasuk adalah bulan hurum, bulan yang mulia, bulan yang haram. Artinya apa? Bulan ini kita harus banyak berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah, seperti judulnya ini, muhasabah, agar kita istiqomah. Istiqomah apa? Berzikir, ingat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bulan luar biasa, Bu, Pak. Bulan Rajab ini banyak namanya, bukan hanya bulan Rajab Syahrullah saja, tidak. Ini bulan Rajab ada yang mengatakan Syahrul Asum, bulan tuli, bulan budek. Tahu budek, Bu? Budek tahu nggak? Ada yang budek di sini? Kalau yang budek percuma kita ceramah, nggak dengar ini. Syahrul Asum artinya apa? Bulan yang nggak ada pertikaian, tidak ada perperangan. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa di bulan Syahrul Asum? La yasma'u fihi silahul gital. Tidak ada suara terdengar pedang, tidak ada peperangan, tidak ada bunuh-bunuhan. Semuanya aman, damai, tentrem, gak ada yang bertengkar. Apalagi saling bunuh. Membunuh hewan saja ini dilarang di bulan Rajab ini, Bu. Dulu orang Arab ini, kalau sudah datang bulan Rajab ini, sebelum bulan Rajab perang terus, gak berhenti-berhenti. Tetapi ketika masuk bulan Rajab, 1 hari sebelum Rajab, mereka damai. Bahkan lucunya, musuhnya perang tadi, yang jadi musuh di peperangan tadi,
dijamu masuk ke rumahnya, dijadikan tamu istimewa. Tidak ada peperangan. Maka diberi makan, dijamu segala macam, selayaknya sebagai teman atau saudara, bukan sebagai musuh. Padahal kemarin perang. Berarti pelajarannya bagi kita, bulan Rajab ini jangan suka ribut. Gak boleh perang, gak boleh tengkar. Ibu-ibu gak boleh tengkar sama suami. Gak dikasih belanja jangan ngamuk. Hah? 1 hari jangan ngamuk, 2 hari jangan ngamuk. Seminggu gak dibukain kamar kita ya. Mereka ini kalau sudah bulan Rajab, karena bulan Asum ini, bulan budek ini, mereka tidak ada bertengkar. Tetapi setelah melalui bulan Rajab, mau ke Sa'ban atau bulan Sa'ban, lanjut lagi perangnya. Jadi kalau sekarang saya sarankan jangan tengkar. 1 bulan ini jangan ribut sama suami istri, jangan ribut. Nanti lanjut saja seri kita di bulan Sa'ban. Ya. Yang suka marah, jangan marah sekarang. Ya, Bu. Sudah Bu, jangan ngomel terus, nggak boleh Bu. Nggak boleh ngomel kita. Diam, istighfar. Karena ini juga syahrul istighfar. Bulan istighfar, syahrul taubah. Bulan taubat. Kapan lagi kita istighfar Bu? Bulan lain kita nggak pernah istighfar. Apalagi bulan ini nggak istighfar. Kapan kita istighfar kepada Allah? Mohon ampun kepada Allah. Ini bulan yang disebut sebagai Syahrul Hurum. Di dalam Al-Quran jelas, inna iddatas syuhuri indallaha isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhirul ayat. Sesungguhnya setahun ini kata Allah ada 12 bulan yang sudah menjadi ketetapan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan di dalamnya ada 4 bulan yang suci yang termasuk dalam bulan ini, bulan Rajab yang kita lalui. Ini bulan luar biasa Bu, gak ada tandingannya ini. Allah mengkucurkan semua kebaikan. Kita dituntut, bukan dituntut, disuruh ibadah oleh Allah untuk lebih meningkatkan daripada bulan-bulan kemarin. Istilahnya apa Bu? Setelah bulan Rajab baru Sa'ban. Setelah itu apa? Ini gak nyambung kayaknya ini. Nyambung gak ini? Bulan Roma? Ini persiapan Bu. Maka kalau persiapan bulan Ramadan kan kita puasa Bu. Maka disunnahkan untuk berpuasa. Puasa enggak kita? Bener enggak? Enggak boleh bohong, ini pengajian ini yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nyaksikan, nabi nyaksikan, orang-orang aulia Allah nyaksikan semua, enggak boleh bohong ya. Puasa enggak? Kalau puasa Bu luar biasa. Karena Nabi Muhammad SAW kalau sudah menginjak bulan Rajab ini, Nabi berpuasa sunnah. Banyak yang mengatakan hadis-hadisnya palsu, hadisnya lemah. Padahal hadisnya juga ada Bu. Nabi ini pernah ditanya. Sahabat tanya kepada Nabi. Kanan Nabi yasumu fi Rajab. Apakah Rasulullah ini berpuasa di bulan Rajab? Qala na'am wa yusarrifuhu. Nabi ini berpuasa iya dan memuliakan bulan Rajab. Maka hendaklah kita banyak istighfar dan berpuasa. Karena di surga nanti Bu, ya, ada surga ini namanya Rajab. Inna fil jannati nahra yugalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga nanti ada sungai yang dinamakan Rajab. Sungainya namanya Rajab Bu. La yasrubuhu minha illa shaimun fihi minha. Tidak diberikan minum
kepada orang yang tidak berpuasa di bulan Rajab meskipun 1 hari saja. Puasa Pak. Iya, jangan makan terus. Nyiksa perut kita ini, pagi sudah makan ya, melek mata makan, siang pasti makan, malam makan, bahkan mau tidur makan kita. Kapan berhentinya? Latihan ini Bu, penyesuaian. Sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, kita berpuasa nggak kaget. Puasa nggak Ji? Jawaban hebat insya Allah ini ya. Nggak tahu insya Allah penjahit apa gimana ini. Iya, jadi lakukan ibadah yang luar biasa, istighfar. Paling tidak istighfarnya tadi kata Nabi dianjurkan kita sehari 70. Apa istighfarnya bebas. Istighfar apa saja. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada istighfar yang luar biasa. Kalau ada yang bawa tulisan dicatat. Kalau pengajian gini bawa tulisan Bu, Pak. Iya, biar dicatat buat oleh-oleh nanti kalau pulang di keluarga nggak ikut. Apa istighfarnya? Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Coba. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni. Rabbi firli. Rabbi firli warhamni. Dibaca 70 kali Bu. Kalau baca 70 kali kata Nabi, haramallahu sya'rahu wa basarahu 'alan nar. Diharamkan mulai rambut sampai badannya dari siksaan api neraka. Kan sayang ini kalau enggak puasa Bu. Iya, Pak. Puasa Pak. Meskipun 1, 2, 3 hari enggak apa-apa. Ngambil yang bagus, hari Kamis, Jumat, Sabtu puasa. Yang penting kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad supaya kita termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Bu ya. Ini bulan yang dikatakan bulan asum yang saya katakan tadi, bulan yang tidak ada pertengkaran. Apalagi Beb? Karena bulan ini besar, ada yang mengatakan Syahrul Ashab. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala fihil hasanat wal barakat, yasubbu fihil hasanat wal barakat wal rahmat. Ini bulan Allah kucurkan semua kebaikan, kucurkan rahmat kasih sayang kepada kita. Dan yang pasti kita dapat keberkahan daripada bulan ini. Mudah-mudahan kita bisa ibadah di bulan Rajab. Amin. Ya Rabbal. Lanjut apa berterus? Terus apa lanjut? Berhenti apa lanjut? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan ibadah ini Pak, ya memang berat. Beratnya kenapa? Karena kita tidak bisa menguasai diri dari godaan cerita setan aja sekarang. Ya. Cerita soalnya sudah habis Isra Mi'raj sudah dibaca tadi Pak. Saya kebagian apa ini? Cerita setan aja. Saya terinspirasi setan kayaknya malam ini. Karena Nabi SAW mengatakan al-husnu lil muslimina minas syaitani salasatun. Benteng daripada kaum muslimin untuk menghadapi setan ada 3. Nanti ini berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tapi saya sebutkan 1, yang 2 nanti kalau diundang lagi. Kalau diundang ya. Jadi benteng orang muslim supaya tidak digoda setan, apa itu? Yang pertama adalah dzikrullah. Persis seperti bulan ini suruh berzikir kepada Allah Bu. Kalau sudah berzikir, setan tadi lari Bu. Ta'ibuna ilallah. Saya hancur, saya lebur. Kalau orang sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan ini Pak jangan jadikan teman.
Innas syaitona, di Qur'annya apa? Innas syaitona aduun fattahiduhu aduwa. Setan ini jadikan tetap musuh, jangan jadikan teman. Ini pernah nggak kita yang sudah banyak haji ya? Ketika lempar jumroh, seakan-akan setan tadi di hadapan kita, nafsu kita ngelempar setan. Tetapi ketika sudah datang, pulang lagi ke Indonesia, ke Tangerang, setan diajak teman lagi. Ini kan aneh. Berhubungan lagi, intim lagi sama setan. Dzikir, Bu. Supaya apa? Supaya tidak digoda setan. Karena apa? Setan ini sudah sumpah. Sumpahnya apa setan? Di dalam Al-Quran ini jelas, Bu. La'uq'idanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan hadang mereka. Akan aku larang mereka untuk menjalani ke jalan yang lurus. Ini simpahnya setan. Makanya kalau kita puasa males, itu saya ngerti nggak Tan? Nah kalau nggak ibadah kan setan. Dalam ayat yang lain, gala wa bi'izzatika la'wafiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah. Ini setan ini sumpah ini. Kok pakai nama Allah? Oh setan percaya sama Allah. Kalau manusia nggak percaya sama Allah berarti lebih dari setan percaya Allah yang ciptakan. Allah Maha Agung. Sungguh-sungguh aku akan sesatkan manusia, mereka semuanya akan disesatkan, Bu. Mau pengajian, aduh. Pengajian Isra Mi'raj paling ceritanya kayak kemarin, males. Nanti alasan, aduh saya kerja, ngantuk saya, sudahlah diajak bareng nggak mau. Tapi setelah bubar nggak tidur-tidur, malah tetap aja santai ngobrol. Ini apa? Karena dikuasai setan. Maka musuhnya setan tadi banyak dzikir. Banyak dzikir nggak kita, Bu? Beb, kok setiap hari suruh dzikir? Kapan kerjanya, Beb? Loh memang dzikir ini ganggu kerja. Suruh bawa tasbih itu aja, suruh dzikir, makan tuh tasbih. Coba dimakan tasbih. Kalau gak rompal giginya. Gak ada yang suruh makan tasbih, Bu. Iya, dzikir ini saya ibaratkan supaya setan hancur. Ini setan ini diibaratkan seperti anjing. Tahu anjing, Bu? Anjing tahu gak, Bu? Saya anggap sebagai anjing. Kenapa? Ini sebagai pelajaran, sebagai contoh saja. Kalau kita mau berurusan dengan orang kaya, kebetulan rumahnya tadi mewah, pasti ada anjingnya. Orang Cina kan kalau banyak rumahnya pasti ada anjingnya. Ada tulisannya, awas anjing galak. Jadi diibaratkan setan ini anjing. Kenapa? Bagaimana bisa menemui tuan rumah kalau ada anjing galak? Masuknya bagaimana? Belum masuk juga sudah teriak anjingnya. Menggonggong anjingnya. Lalu kita ngomong, gini aja Beb, saya lompat pagarnya, saya lari. Coba lari sampai dikejar anjing, Pak. Kalah kita sama anjing. Karena apa? Anjing latihan, Pak, tiap hari. Sampean naik sepeda motor, naik mobil, kalah larinya. Pasti digigit Loh kalau begitu, Beb, kalau anjing yang gigit, sudah saya juga gigit. Gigit-gigitan sama anjing, tetap aja kalah sampean, Pak. Wong anjing ini makan tulang, Anda makan tahu tempe. Iya kan? Latihan, Pak. Loh kalau begitu ya sudah pulang saja, Beb. Maka urusan Anda nggak bisa kesampaian dengan orang kaya ini. Bagaimana caranya supaya Anda masuk tidak diganggu oleh anjing orang kaya tadi? Panggil Pak orang kayanya, Kak. Hei ko. Orang yang punya anjing kan bahasa Cina itu ya. Masa Habib punya anjing?
HP punyanya kambing ya. Go. Anjingnya go, tolong go. Langsung yang punya anjing tadi Pak pasti manggil. Molly. Sini. Duduk sebelah kiri. Haji Adang, mohon maaf ini. Salah sendiri duduk ya. Ini kalau gak bukan Haji Adang saya gak berani Pak. Ini saudara saya ini. Sudah saya taruh di tengah saja ini ya. Anjingnya depan saya. Maka Anda akan selamat masuk rumah dan akan kesampaian hajat Anda. Panggil yang punya rumah itu Pak, yang punya anjing panggil. Begitu juga kalau Anda ingin terhindar dari setan, panggil yang menciptakan setan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Lari setan Pak. Terus bagaimana Beb? Ya Anda harus ingat kepada Allah. Gak mesti harus duduk 1 hari penuh dzikir saja. Makan tasbih saja. Iya, saking bingungnya tasbih dipakai kalung. Gak pernah pakai tasbih, dikalungin saja. Panjang segala diputer-puter, ditaruh di tangan. Bukan itu Pak. Selama ada kesempatan untuk berzikir kepada Allah, maka lakukan zikir tadi. Apa? Ketika kita mau tidur, baca doa enggak Bu? Apa doanya? Apa Bu? Ini pelajaran PAUD ini Bu. Pak, kita ini bodoh ketuaan kayaknya ini ya. Harus belajar sama PAUD ini. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Baru tidur kita Pak. Ini kan dzikir, ingat kepada Allah. Supaya tidur kita tidak diganggu setan, gak mimpi macem-macem. Kadang-kadang kita ini mimpi macem-macem ya gak baca doa. Bener gak? Mimpi yang menakutkan bahkan sampai subuh pun kebablas. Karena kita gak baca doa. Subuhnya sampai 7:30 godok lagi. Kenapa? Karena Anda nggak baca doa dan waktu subuh itu Anda nggak bisa bangun karena kata riwayat dikencingin setan. Telinga Anda dikencingin setan. Maka pelajaran kalau suami istri, ibu-ibu, kalau atau bapak-bapak istrinya diajak bangun subuh nggak bangun, mendingan dikencingi saja. Daripada setan yang ngencingi, mendingan suaminya Pak ya. Setelah bangun tidur, baca doa lagi Bu. Apa doanya? Waduh repot ini Pak. Mulai besok kembali lagi lah. Sekolah SD saja. Berapa orang yang ini? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Apalkan Bu. Iya, bangun tidur kalau kita sekarang ini bangun tidur bingung HP. Iya, gak baca doa bingung yang dilihat HP. Ini gak karuan sudah Pak. Jauh dari rahmatnya Allah. Bulan Rajab ini ayo zikir. Gak usah nunggu harus zikir, gak ganggu kerja sama sekali. Untuk ingat kepada Allah, gak perlu Pak ganggu kerja. Kerja juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk kamar mandi, bacanya apa Bu? Saya ringan-ringan saja dah. Balik aja pelajaran PAUD saja. Apa Bu? Pak? Khubusi wal khobais. Masuk tangan kaki kiri, keluar kaki terus baca apa doanya? Loh, apa bismillahirrahmanirrahim? Sudahlah, besok cari ustadz khusus belajar doa-doa pendek.
Ya Bu, jangan-jangan mohon maaf ini, kalau kita kumpul sama suami istri, ini kan suami istri semua ini ya, yang kecil-kecil kan sedikit. Gak baca doa sampean. Apa doanya? Ini pasti apal ini. Kalau sudah kumpul apal ini. Allah, bismillah, bismillah, Allahumma jannibna wa jannibni syaiton bima razaqtana. Supaya nggak dikumpulin setan, Bu. Iya. Kalau kemanten lama sudah lupa ini. Keseringan, Beb. Iya. Udah nggak baca, udah lupa. Kalau main seperti kucing dibalik. Tapi nggak baca doa. Terus setelah keluar, mohon maaf, air mani kita baca doa apa? Wah, ini repot ini. Allahumma jalna, Allahumma jannibna. Loh, aduh, gak baca ini gimana ini, makanya anaknya nakal semua. Allahumma jannibna dzurriatan salihan. Ya Allah, jadikan air mani kami, jadikan anak yang soleh. Maka gak kaget akhir zaman banyak anak luar biasa nakalnya karena kita gak baca doa. Diberikan kenikmatan, gak pernah baca doa. Ada yang ngomong, saya lupa Beb baca doa itu. Saya ingatnya cuma doa makan saja. Ya doa makan saja. Kan sama saja, makan istri kan sama makan nasi kan sama saja. Hah? Sama enggak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sudah lakuin sudah Bu. Berhubung lupa ya. Bingung istrinya, loh kok ini doa makan? Ya sudah, kan kita makan kita ini ya. Ya kalau sudah baca-baca begitu kan kita dzikir kepada Allah, pasti dijauhi setan, Pak, Bu. Ya. Mulai besok kalau gak apal doa-doa, masuk kamar mandi, keluar mau mandi, mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, ya baca doa. Dzikir udah perlu khusus cari waktu, enggak, setiap ada waktu untuk berzikir mengingat kepada Allah, lakukan. Niscaya kita akan mendapat kemudahan, kemuliaan, sekaligus pasti dapat keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Isra Mi'raj ini malam 27 adalah malam keagungan bagi Nabi Muhammad. Yang mana di dalam bulan Rajab ini atau di bulan Syahrul Taubah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah menuju Sidratul Muntaha. Tetapi Isra Mi'raj ini kita sudah tahu bahwa Nabi membawa oleh-oleh perintah Tetapi sebelum itu ada pelajaran hikmah yang lebih besar. Apa itu, Bu? Ketika Nabi sebelum naik ke langit, Nabi tadi diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk singgah ke tempat-tempat atharus sholihin, bekas orang soleh. Di mana Nabi mampir? Madinah, Darul Hijrah. Sebelum ke langit, Nabi mampir ke kota Madinah, Darul Hijrah, di mana Nabi nanti akan dihijrahkan Allah ke Madinah. Ini pelajaran sebetulnya. Setelah dari Madinah, nggak langsung lagi ke langit, mampir lagi ke Tursina, Gunung Tursina, di mana gunung itu menjadi saksi ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Muhammad suruh berhenti di situ karena ada athar anbiya was sholihin. Karena ada bekasnya para nabi orang soleh. Dari situ tidak langsung diberangkatkan Nabi. Nabi diperjalankan lagi, ada namanya Sajaratul Mumi. Sajaratul Mumi itu tumbuhan atau pohon di mana Nabi Musa pernah berhenti sejenak ketika dikejar Fir'aun. Berhenti di situ karena ada athar daripada
Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu kemana lagi? Terakhir ke Baitul Lahmi, atau sekarang terkenal dengan Bethlehem, kelahirannya Nabi Isa alaihi. Nah ini pelajaran Bu. Kalau Anda pergi-pergi, mau jalan-jalan, jangan langsung ke mall. Mampir dulu ke Athar Sholihin, bekas orang soleh, ke kuburannya orang-orang soleh. Kalau Tangerang ini mampir dulu ke kuburannya Abu Ya'uji. Ya, kalau kita mau bepergian ini, jangan langsung ke mall, apalagi ke kebun binatang. Kebun binatang masuk nanti sama anak kita ini, nanti ibunya ngomong itu, kera itu, persis kayak bapakmu itu. Karena nggak ada pelajaran. Nabi saja diajarkan oleh Allah singgah ke tempat-tempat athar orang soleh ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pelajaran, ayo mengambil berkah, mengambil athar orang soleh ini luar biasa. Karena ini Nabi diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampir Bu ke orang soleh, ke ulama dulu. Apalagi bulan Rajab mau menghadapi Ramadan, datang kepada orang tua kita, kepada guru. Guru kan termasuk orang tua. Datang supaya kita dapat doa, ya, supaya kita sehat, panjang umur, hidup kita berkah. Ini pelajaran sebetulnya. Isra Mi'raj ini bukan dilihat karena perjalanannya saja, tetapi perlu hikmah, banyak hikmah yang harus kita pelajari, karena hikmah ini akan membawa kita menjadi orang-orang yang mulia. Ya Bu. Jangan langsung pergi jalan-jalan Bu, mentang-mentang hari libur ya. Bawa mobil langsung jalan-jalan ke pantai, ke mall. Mampir dulu Bu, ke rumah habaib, ke rumah kiai, ke rumah guru-guru kita, atau ziarah ke Banten kah, ke Tangerang kah. Banyak perziaran-perziaran Atharus Sholihin, bekas orang soleh, ini penting. Nabi saja suruh mampir, apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi Bu, ini adalah pelajaran. Maka bulan Rajab ini ayo ambil pelajaran, kita banyak bertobat kepada Allah. Istighfar tadi ingat gak Bu? Ingat gak Bu? Apa sih bacanya? Rabbi firli. Berapa kali Bu? 2 kali, 70 kali. Iya, kalau baca itu pas Anda meninggal, insya Allah terbebas dari api neraka. Amin ya Rabbal. Terakhir ketika Nabi Muhammad SAW sudah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah nggak mampu. Ini Nabi melihat seorang laki-laki ini. Ra'aitu fi lailatul mi'raj rajulun muhayyabun binuri arsillah. Nabi menyaksikan seorang laki-laki ini meskipun hidup di dunia, kakinya masih di dunia, tetapi sudah di nur ars, dilingkupi nur ars oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi heran, ya Rob, man huwa ya Rob, siapa dia ini? Amman malakun mugarrabun, am nabiyun mursalun. Apakah orang ini adalah golongan para malaikat Allah? Apakah para nabi, para rasul yang sampai begitunya mendapat nur ars? Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad? Hada rajulun min ummatik ya Muhammad. Ini adalah salah satu orang umatmu ya Muhammad. Apa yang dilakukan sehingga dapat kemuliaan, magom yang luar biasa, dapat cahaya, nur daripada ars Allah? Rajulun, kata Allah, radbun fihi radbun dzikrullah. Seorang laki-laki yang selalu basah berzikir kepada Allah, ini mendapatkan nur ars Allah meskipun masih hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, termasuk yang dapat nur arsillah.
Amin ya robbal. Mau nggak Bu? Dzikir. Ya, mulai besok supaya apa? Supaya kita tidak diganggu balik lagi setan Bu. Setan ini Bu, dosanya cuma satu Bu. Ya, dosa kepada Allah, dosa pribadi sama Allah. Anggap saya, siapalah setan ini ya. Setan ini cuma dosanya satu. Tidak mau sujud sama Adam, itu saja. Lainnya percaya sama Allah. Kalau kita kan banyak dosanya, sebetulnya pangkat kita di atas setan ini. Ya kan? Hadirin para setan semuanya. Nah, pantas ya. Kita di atasnya setan. Ya, kalau nggak ibadah berarti manusia itu adalah manusia Maka sebelum setan menghampiri Anda, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Rajab, ini bulan yang agung. Ayo, yang banyak dosanya dihapus nanti. Ayo puasa, jangan males. Iya, males ini diganggu setan. Pengajian ngantuk. Waduh, ngantuk berat ya. Banyak ngantuk ini. Itu matanya diganggu setan itu. Tapi kalau giliran nonton TV, mulai sore sampai pagi besok kuat. Kenapa? Karena mata Anda dipegangi setan Bu, supaya nggak ngantuk. Tapi kalau pengajian ditutup, Anda dikipasin supaya Anda lemes, ngantuk, malas datang pengajian. Ini adalah gangguan setan. Maka dzikir. Pengajian ini pun boleh dzikir Anda di hati sambil mendengarkan. Bisa saja di mana tempat. Dan dzikir tidak mengganggu aktivitas kita. Perbanyak dzikir. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau sudah berzikir, hati kita jadi tenang. Gak ada gelisah Bu. Orang itu kalau sebanyak dzikir, gak pernah pusing. Percaya sama Allah. Karena apa? Karena selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah banyak menyebut nama Allah, pasti orang tadi disebut oleh Allah, insya Allah mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo terakhir, mari jangan dijadikan acara Rajab ini seremonial saja. Tiap tahun kita acara Isra Mi'raj, tapi nggak tambah ibadah kita. Bulan Rajab ya begitu saja, nggak pernah istighfar, nggak pernah puasa. Ya benar ini puasa sunnah, tapi kapan lagi Bu? Mumpung masih ada kesehatan, mumpung Allah masih berikan usia kepada Anda, mudah-mudahan bukan Rajab yang terakhir ini. Insya Allah ketemu lagi tahun depan dalam keadaan yang lebih bahagia, lebih makmur. Amin ya robbal. Tapi harus puasa ya Pak, Bu. Bangun malam enggak? Jangan bangun malam, Bu. Subuhnya aja kesiangan. Hah? Memang paling berat subuh Pak, luar biasa ini. Tapi itulah manusia diuji oleh Allah supaya kesabaran untuk ibadah kepada Allah. Ini nilainya luar biasa Bu. Jaminan mereka pasti akan mendapatkan keberuntungan. Bukan akhirat, tetapi di dunia. Kalau Anda punya hajat, ya hajat apa saja. Anak Anda sebel gak bisa ngaji, banyak zikir, banyak bangun malam. Yang belum kawin, jodohnya susah, selalu ditolak, laki-laki yang sebel-sebel ini, ya banyak yang belum kawin. Baca doa supaya apa? Supaya dapat jodoh yang solihah. Ibu-ibu juga punya anak gadis, ya. Baca Bu, apa bacanya Bu? Loh, kok kepingin punya jodoh nggak jadi baca, nggak mahal, nggak tahu gimana sih? Baca ya Aliyu Bu. Baca apa? Ya, berapa Bu? 5.000? Loh, kok mau dapat jodoh kok dibilang 5.000 kok berat. Tetapi kalau datang ke mana? Ke dukun atau peramal, bayar mahal mau Anda ini supaya dapat jodoh. Ya Aliyu Bu, ya yang punya anak gadis baca ya Aliyu. Atau baca Quran, ada ayat untuk yang jodohnya seber. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir. Catat Pak yang sebel-sebel jodohnya ini. Tapi yang sudah kawin jangan catat.
Catat. Apa Bu? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fagir. Baca itu Bu, enggak lama dapat jodoh Bu. Pak, ya adik-adik para pemuda, ya depan-depan ini kan belum kawin ini. Pasti ya, enggak usah pacar-pacaran, nanti Anda akan dapat jodoh dari Allah. Asal mau berzikir, mau membaca doa. Itu syaratnya, ya Pak. Dan yang sudah kawin mudah-mudahan ya munajat kepada Allah. Supaya apa? Supaya keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Terakhir mari kita berdoa. Munajat kepada Allah karena ini bulan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolak semua doa kita karena bulan ini bulan agung. Syahrullah, bulannya Allah. Wa Sya'ban dilanjutkan wa Sya'ban sahri kata Nabi Muhammad. Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan sahri ummati, dan Ramadan insyaallah kita akan berpuasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Baca tiap hari Bu. Supaya apa? Supaya kita dapat umur panjang. Supaya ketemu bulan Sya'ban sekaligus bulan Ramadan. Supaya kita dapat berpuasa. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah berkat mulianya bulan Rajab. Dan insya Allah Allah panjangkan umur kita sehingga kita akan berjumpa di bulan Ramadan. Panjang lagi nanti ketemu tahun depan di bulan Rajab, dan kita dalam keadaan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih istimewa, lebih sempurna. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan bulan Rajab ini yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang kesempitan rezeki, yang banyak utang, mudah-mudahan Allah limpahkan semua rezeki. Allah luaskan, Allah lapangkan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah angkat derajat mereka. Allah tempatkan tempat yang setinggi-tingginya, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dan masuk bersurga bersama ayah ibu kita. Masuk surga dengan guru-guru kita. Masuk surga dengan keluarga kita semua. Masuk surga dengan para guru-guru, para kiai, para habaib kita. Terutama masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma jal jam'ana hadza jam'al marhumah wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'sumah wa la tajal fina wala ma'na syaqiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Waladhdallin. Amin ya rabbal. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.